Selamat datang di podcast Jargum. Oke, selamat datang di Panglipur Jiwo TV. Kembali lagi dengan saya, Logi Prasetyo ya, Logi Prasetyo, dan ada teman-teman saya, rekan di KKN MDP Win 1 Tulungagung. Nggih, saya Sirojul dari Kediri. Oh, dari Kediri. Jangan dari mana, Mas? Saya dari Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Yes, paham sendiri Bojonegoro. Nah, tempat kita, saya besar di sana, kemudian SD, SMP, sekolah menempuh pendidikan, keseharian juga di sana. Nah, Iya. kemudian dalam jangka waktu akhirnya menemukan sebuah kampus, yakni Win 1 Tulungagung. Win 1 Tulungagung, Nah, Win 1 betul. Tulungagung tentunya kampus kita bersama, kita dipertemukan di sana, kemudian menjalankan pendidikan di sana, kemudian juga berbagai pengalaman di sana, dan akhirnya di tahun ketiga ini kita menempuh yang namanya kuliah kerja nyata. Nah, di kuliah kerja nyata ini kita berada di Desa Jajar. Nah, berada di Desa Jajar yang tentunya desa yang berada di sudut selatan Trenggalek. Nah, ada di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Nah, di sini banyak sekali tentunya bagaimana kita di sana menemukan sesuatu yang belum pernah kita temukan. Kemudian juga menemukan hal-hal baru, kemudian juga kopi yang sangat sedap enak. dipandang juga, cuman juga sangat-sangat enak diminum juga ternyata. Nah, dan ternyata kita di sini juga mempunyai pengalaman-pengalaman dari mana kita berasal dan lain sebagainya. Nah, tentunya di Desa Jajar ini banyak sekali kita mendapatkan selama kita menempuh kuliah kerja nyata selama sekitar 1 semester ini. 5 bulan ya. Ya, 5 mungkin bulan. dari Mas Rojul ya, Mas Rojul atau rekan Rojul. Rekan Rojul. Sahabat Rojul. Ya, semuanya bisa dipanggil cocok lah untuk Mas Rojul ini juga. Jajar, bagaimana tanggapan dia terkait Jajar setelah beberapa tahun, baru setengah tahun berada di desa ini ya. Pengalaman beragam. Saya dulu ingat ketika awal-awal survei, kebetulan Kita juga goncengan, ya. Kita goncengan naik motor. Terus ketika masuk ke daerah Jajar Gumrega itu melihat pemandangan gunung, sawah, seperti apa? Asri dan sejuk. Terus ke kantor desa, tapi nggak lewat Langsung desa, mubeng lewat MI belakang. Kemudian di sana nunggu Mbah Lurah ya, Mbah Lurah yang ada acara apa itu, lupa saya. Dulu. Terus ada siapa yang nyambut kita dulu? Kemarin kita disambut sama, kalau nggak salah, Pak Wito sama Kaur Umum, sama Bu Yanti. Sebelumnya kita ketemu, jadi orang pertama yang kita temui di Jajar itu Pak Wito dan Bu Yanti. Nah, sebelumnya itu kemarin kayaknya disambut hujan deras ya. Iya. Nah itu. Nah, jadi awal dulu sebenarnya juga kalau di Jajar pernah main-main ke sini dulu, Mas? Belum ya? Iya, pertama kali ini. KKN ini. Oke. Saya juga dulu itu pernah membayangkan saya ingin kembali ke desa yang asri. Ingin kembali ke desa asri karena juga di tempat saya itu rumah sederhana, padat penduduk juga. Cuman kita melihat pemandangan hijau-hijau itu harus pergi ke tempat lain gitu. Tempat-tempat yang pelosok. Iya, betul. Ingin ke tempat yang mencita-citakan, juga sering scroll di Instagram, di YouTube itu ada desa yang konten-konten mengangkat desa yang terpinggirkan. Ibaratnya mengangkat kontennya itu seperti desa yang masih asri di tahun 2022 ini. Nah, gimana itu? Itu entah di mana, cuman kemudian setelah melihat konten tersebut kok aku pingin pengen desa kok enak kok nah, akhirnya
nggak sengaja KKN di Desa Jajar ini, saya menemukan apa yang saya inginkan. Ya, jadi melihat desa yang asri, melihat kanan kiri diapit gunung, hijau semuanya. Sawah yang luas. Ya. Kemarin sumber air juga itu. Kemudian pengalaman itu, ini bahkan pengalaman pertama saya di Trenggalek. Oh. Jadi sebelumnya belum pernah mengenal, juga hanya sekedar mengenal Trenggalek, tapi belum pernah menginjakkan kaki di Trenggalek. Jadi pertama kali ke Trenggalek juga bareng sampean kemarin. Itu. Kemudian melaksanakan KN, sekali ke Trenggalek langsung setengah tahun. Kayaknya baru kemarin, Mas. Iya, baru kemarin berapa hari kemarin kok tiba-tiba sudah 5 bulan. 5 bulan ini. Mungkin. Yes, itulah dari beberapa hal yang mungkin awal kita datang ke Trenggalek, kemudian mengenal ya seperti kita juga menjumpai selama 5 bulan ini hal-hal yang sangat baru. Nah, tentunya belum pernah kita lakukan. Kemudian terutama saat kita yang paling saya ingat itu dan paling mengena itu ketika Ramadan. Oh iya. Momen Ramadan di Desa Jajar. Itu momen Ramadan pertama di desa orang dan tidak di rumah itu. Oh, iya. Kalau saya, apa yang membedakan antara di rumah dengan di Jajar itu apa, Mas? Tentunya suasana sudah membedakan. Kemudian kita kekeluargaan, kita bersama keluarga juga. Keluarga kalau di rumah bersama orang tua dan sebagainya. Kalau di sini dengan keluarga baru, keluarga teman-teman KKN, sama masyarakat Jajar. Sama masyarakat Jajar terutama. Yang paling saya ingat itu kalau saya dulu awal Ramadan itu di rumah bareng orang tua, sahur bareng dan sebagainya itu. Pengalaman yang lucu ketika kita awal Ramadan bareng-bareng di Posko 2 kemarin. Oh iya. Di Posko 2 yang paling saya ingat. Kalau mengingat itu sangat lucu dan sangat mengesankan. Yuk, terjadi sekali seumur hidup kalau menurut saya. Itu waktu pertama sahur enggak kisah bangun jam 4. Ya, bangun sahur jam 4. Belum jam 4 kemudian masih ada waktu untuk sahur nih. Iya. Akhirnya, woi, tangin, jam 4, woi, geragapan nih, berarti terburu-buru untuk bangun, masak mie sama prisma. Ketika mie selesai baru diaduk sama bumbunya, adan. Sing adan, masih Aziz, wih, ojo adani sik jane. Lah piye wayahe ngono. Ya itu, teman-teman. Akhirnya dengan baru diudek, akhirnya sebelumnya untungnya baru sudah minum ya, minum. Wes lanjut poso apa sahur ngosok isu-isu. Lanjut poso tuh selesai. Akhirnya pengalaman pertama di hari pertama Ramadan sampai akhir Ramadan selesai di sini dengan alhamdulillah lancar tentunya. Jadi di sini kemudian di momen-momen Ramadan itu juga kita menemukan berbagai pengalaman di sini. Kayak buka bersama dengan masyarakat. Oh iya itu, buka bersama masyarakat. Bahkan nggak pernah makan di posko. Kita makan sahur, kemudian buka baru. Menunya daging. Iya, daging semuanya. Dari setiap hari. Mungkin yang paling berkesan di Ramadan kemarin. Kalau aku ketika dipanggil Bu Asik. Oh iya, itu kode alam yang sangat seperti dipanggil ke Istana Negara. Gitu. Terus biasanya pas 10 hari terakhir itu ada maleman. Dan itu biasanya di posko itu bungkusan pelangan di sini. Banyak lari ke posko. Oh iya. Larinya ke posko itu. Juga itu asik tentunya, selain namanya yang asik ya, orang juga asik itu, juga keluarganya, bahkan kita di sana setiap wayahe. Nah itu sebuah kode yang sangat wah, sehari nggak kedengar itu. Duh kok gak nyeluk ya. Kita bongkar-bongkaran ibu. Duh kok gak nyeluk piye? Ternyata sudah di WA. Yang semula pakai mulut dipanggil kebetulan kan rumah kita dekat posko 1 sama posko rumahnya seberang sungai itu aja. Wayahe ini. Ketika mau adzan maghrib kita sengaja ngumpul di depan rumah biar mendengar alarm itu. Mungkin itu. Ya. Duh, kenapa kok
dipanggil gitu. Ada apa ini? Wes nek buka rene ae. Alhamdulillah hari pertama buka puasa di sana lancar. Loh kok terus Akhirnya sampai terakhir niku. Yang sangat-sangat mengesankan sampai kemudian juga momen Ramadan itu membawa kita lebih ke ibaratnya sergap lah lagi dirinya sebelumnya kan juga kebetulan posko kita juga dekat dengan masjid. Iya. Nah itu. Biasanya kalau nggak Ramadan saya sholat subuhnya jam 8. Karena di momen Ramadan kemarin juga alhamdulillah waktu. Gitu. Karena kalau kita mau tidur lagi habis sahur pasti harus dobrak-dobrak karo ada nih Mas Ajis ya. Iya, itu. Juga sebenarnya banyak sekali momen Ramadan seperti kemarin kita bagi-bagi takjil. Oh iya. Itu. Kemudian di 15 hari malam ke-16 ya. Malam ke-16 itu sudah nggak puasa di nggak buka puasa di Buasik dan sebagainya. Kita nyebar ke rumah itu. Tradisi yang sangat luar biasa kalau kita baru ditemui di desa Jajar ini kalau saya. Itu mungkin ada momen kesan, mungkin carry atau ketinggalan. Saya pernah buka bersama dengan masyarakat. Waktu itu di rumahnya Pak Agus. Saya datang pas hampir buka, tiba-tiba disuruh dongani gitu. Dulu kaget aku. Akhirnya sebisa saya doakan dan lain sebagainya, terus makan ya, itu yang menjadi satu ibaratnya kalau di Jajar ini lewat terkait tidak pernah lepas dari kata makan. Ya itu yang sangat. Karena semua dulu kita berangkat di sini berat badan saya itu masih ingat sekitar 74 kalau nggak 75. Itu berat badan saya berangkat di Jajar. Nah kemudian kok kemarin 2 minggu yang lalu kita ngecek sama teman-teman, ada timbangan di rumah orang. Tuh, monggo. Akhirnya, iki tenan ta? Kok 81? Selama 5 bulan 6 kilogram. Wah, itu luar biasa sekali, teman-teman. Ternyata bukan hanya saya yang ada kenaikan berat badan. Selain kenaikan berat badan juga kenaikan mental, kenaikan pengalaman dan sebagainya itu. Mungkin iman. Ya, kenaikan iman juga betul sekali itu. Kemudian mungkin pengalaman-pengalaman yang lagi ada kenaikan pengalaman di Jajar ini. Oh ya, kebetulan juga dengan program KKN kita yang mungkin lebih menyentuh ke masyarakat. Nah. Iya. Oh, salah satu proyek dari KKN itu membuat babat desa ya. Oh iya. Itu mau tidak mau referensi dari buku tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Jadi alhamdulillah dengan proyek tersebut banyak yang bisa saya gali. Terus kayak yang salah satunya di buku babat desa tersebut ada kuliner. Akhirnya bisa melihat proses-proses pembuatan kuliner di Jajar seperti cokdeh atau mungkin sale pisang, terus ada kopi emprit dan lain sebagainya. Betul ya. Kopi emprit itu enak ya Mas? Pak, Terus momen-momen yang lucu menurut sampean apa? Nah itu ketika juga kita seperti tadi yang baru lewat ini. Nah, yang baru lewat ini secara tidak sengaja kita langsung respon manggil bapaknya, masnya yang baru-baru lewat tadi. Itu sangat momen-momen yang sangat luar biasa bagi kita. Tentunya itu kalau bukan berangkat dari kesadaran kita, kemudian walaupun kita yang pertama dulu, wah iso gak yo berbaur ke masyarakat orang gini. Nah, salah satunya juga ini tadi seperti yang pengalaman kemarin kita, monggo. Nah, hasil selama beberapa bulan di sini seperti semua orang di sini seperti keluarga. Iya. Nah itu, ya kemudian yang sangat mengesankan itu ketika bersama masyarakat, kemudian bahasane itu, piye, wes patang wulan oke nih, kecantol durung. Ya itu yang menjadi pertanyaan terberat bagi saya. Tentunya bukan saya juga, saya sendiri, teman-teman lainnya juga
Pas pertanyaannya kok ngene iki. Kecantol opo ya? Akhirnya dengan gurauan, alhamdulillah Pak kemarin Kecantol. alhamdulillah saya sampun kecantol nggih pangestune ngoten. Terus mangke serius ya. Alhamdulillah kemarin kecantol pagernya pacare. Di situ pecah akhirnya pecah gurauan dan sebagainya. Jadi mana kita bersama di sini tentunya memberikan satu pengalaman yang luar biasa tersebut. Dan tentunya mengenal masyarakat, bagaimana momen-momen kita selama 4 bulan kemarin, kemudian masuk ke bulan 5, akhirnya yang paling juga di output di kegiatan kita adalah di festival kemarin. Iya, festival kemarin. Mungkin festival budaya atau festival Jajar Gumbergah bisa Anda kunjungi di link berikut ini. Nah, ini. Tuh. Monggo. Banyak sekali tentunya. Selain itu kalau kita kupas satu persatu mungkin video ini akan 24 jam. Iya, 24 jam. 24 jam. Nggak ada akhirnya. Nah, itu selain itu juga karena juga kita mahasiswa, nah Iya. itu begini itu saya sedikit juga menganalisis terkait bahasa-bahasa yang ada di sini. Kosakata baru di sini. Apa seperti apa? Mame. Mame itu apa? Mame. Kemarin juga karena pengalaman kita juga di sana ngajar TPQ namanya. Ada pas ngajar TPQ itu ada salah satu santri yang, "Mas, aku mau mame dulu." Nah, kebetulan di samping saya ada air mineral. Ini monggo. Bukan Mas, mau mame. Mame iku apa? Mantul. Oh, iya. Kalau Mas kalau mame itu mimi. Mimi kan minum kan, mau minum. Nah, ini tuh kok mame? Ini bahasa yang baru kenal di Jajar sini. Ya. Mungkin kalau Mas Rasul Ada rite. oh iya rite. Itu rite. Rite terus apa ya? Dengah-dengah. Dengah-dengah. Itu juga dengah-dengah. Opo dengah-dengah rite iku apa ya? Opo kuwi rite? Kemudian akhirnya kita konsultasikan pada masyarakat lokal. Ternyata rite itu maknanya penegasan. Nah, penegasan. Wes ojo mulai rite. Nah, kalau maknanya bagaimana? Ojo mulai rite. Jangan pulang dulu. Nah, jangan pulang dulu. Ojo ndang mulai sih katanya. Nah, kemudian kadang disesuaikan dengan bahasa depannya, kadang ini seperti itu. Kadang wes nang ngombe apa? Biasanya dengah-dengah digawe apa nang-nang dengah-dengah. Apa dengah-dengah iku? Dengah-dengah wes apa ya nang bahasa yang apa kok dengah-dengah ya? Maknanya kemudian kalau dianalisis dengah-dengah. Apa maknanya secara dhewe? Wes sak penakmu dengah-dengah. Mungkin kalau sembarang itu. Ibaratnya orang atau tetangga yang kita datangi itu meleluasakan apa yang ada di depan kita. Iya. Silahkan mau ibaratnya dengar silahkan sak puasmu. Kalau kemarin kita klarifikasi konsultasikan ke Pak Saini, Pak Pandi. Nah itu juga menyinggung Pak Saini, Pak Pandi. Kemarin juga itu salah satu juga menjumpai salah satu tokoh yang sangat berjasa tadi. Seperti di momen kisah waktu bersama-sama teman-teman dolan, kemudian membuat satu yang nama karya kita yang ada di Jajar Gumbergah, yaitu buku yang berjudul Jajar Gumbergah, sejarah potensi lokal dan kearifan potensi alam dan kearifan lokal kemarin. Itu juga dibalik semua itu tentunya tadi seperti yang saya sampaikan, itu menuntut kita untuk langsung ke masyarakat. Akhirnya dari berbagai narasumber, terutama Pak Pandi itu yang mempunyai banyak sekali sumber terkait dengan jajar itu. Kemudian juga kalau di saya kemudian kemarin juga masuk di program ad hoc yang salah satunya adalah pelangisasi. Pelangisasi itu apa? Pelangisasi. Monggo Pak, aderek mriki. Pelangisasi kopo. Nah, pelangisasi kemarin kita coba memberikan tempat apa? Penanda dukung ya, padukuhan. Nah, tentunya padukuhan itu yang menjadi juga akhirnya ternyata output dari padukuhan tersebut juga kembali ke masyarakat lagi. Kenapa? Kita harus mencari nama-nama duku, kemudian mungkin dari hal itu dari 1-2 dukuh yang bisa dengan coba makna dibalik
dukuh di sini mungkin. Salah satunya seperti kerajaan Oh, iya. atau Perbasan kalau kemarin kita Kalau kerajaan saya ingat saya itu berasal dari kata kerajaan. oh Ya. kerajaan nggih. Artinya di situ adalah pusat pemerintahan dari kerajaan atau mungkin kalau sekarang desa. Desa ya. Dan kebetulan pusat pemerintahan atau kantor desanya kan juga di sini. kerajaan. Terus kalau apa lagi? Ngepoh. Ngepoh. Ngepoh dulu katanya ada pohon apa? Mangga poh. Mangga ngepoh. Terus ada apa lagi? Ngeluh. Ngeluh, Ada pohon lu nggih, itu. yang sejajar katanya. Dan semua itu ada buktinya ternyata. Jadi iya. selain bukan hanya sekedar cerita, Iya, itu iya. setelah kita juga verifikasi, terus, oh, apa ya makna dibalik kerajaan ngepoh, kemudian kebun dan sebagainya itu ternyata menjadi satu kesatuan yang menjadi salah satu unsur pendukung ibaratnya kalau bahasa kita unsur pendukung terciptanya sebuah desa Desa jajar. jajar. Nah, seperti kalau sebelum kita dari Wonorejo, Iya. dari Wonorejo kita masuk, itu disuguhi yang namanya dusun dukuh Trobasan. Trobasan. Nah, kalau menurut cerita-cerita dari masyarakat seperti Mbah Haji Sayan kemarin juga makna dibalik Trobasan itu adalah pokok jalan Trabasan ibaratnya jalan pertama untuk masuk ke sebuah tempat. Oh, nah, iya, jadi iya. Trabasan pokok GB niku alas terus kemudian nerabas saya. Oh, Nah, akhirnya ditrabas, ya. ditrabas. Nah, ini menjadi Trobasan. Kelatak pun seperti kemarin kalau Kelatak ada apa? Batu. Nah, batu-batu kecil-kecil di sana yang kelatakan. Nah, akhirnya Kelata. di Kelatak itu tersebut. Itu menjadi salah satu pengalaman kita di desa jajar. Akhirnya hampir semuanya kita mengenal, hampir semuanya mengenal KKN Iya. MDB 2022 ini namanya. Dan didukung dengan waktu yang lama, akhirnya kita juga akhir di penghujung acara, benar sebenarnya. Akhir di penghujung pengabdian, kemudian juga mendapatkan berbagai pengalaman di desa jajar ini. Nah, kemarin juga seakan-akan juga kita sudah menjadi bagian dari masyarakat jajar. itu mungkin yang menjadi pengalaman panjenengan apa? Bahkan tadi ketika pamitan dari rumah ke rumah Oh, itu iya. warga hampir meneteskan air mata ya. Sudah Oh, sudah ya? hampir semuanya. Hampir semuanya meneteskan air mata. Dan dari kita itu juga merasa kehilangan. Kehilangan. Juga seakan-akan sudah menjadi bagian dari masyarakat jajar. Kita di sini juga sudah lama di sini membuat ibaratnya kita berjalan di sini selama 5 bulan, mengenal kanan kiri jajar, bahkan mengenal hal-hal yang tak terduga, hal-hal tak nampak di sini juga. Itu yang pastinya pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman. Monggo diseruput kopinya dulu sebelum dihabiskan oleh semut. Di crop ayo semutnya mlebu. Gitu. Jadi bagian-bagian masyarakat menjadi bagian masyarakat kita yang ada di Jajar ini, terutama yang kanan kiri posko belakang, itu yang menjadi pokok yang tidak bisa ditinggalkan itu masyarakatnya. Yang penting kita mau dolan, kita mau serawung, kita mau main ke tetangga, boleh menyapa dulu lah. Kita pokok tipsnya itu kalau kemarin coba praktekkan itu pokok awatan kenal lah ya. Pokok jangan kok menerapkan kenalan apa sembuk bahas. Nah, yuk kalau malah garing malah menang-menangan. Nah, pokok bahas setiap ketemu orang monggo. Jadi dengan monggo dan sebagainya sok kenal lah gak apa-apa. Mampir Mas. Nah, baru kita mampir. Mampir tenang. Nah, itu yang menjadi salah satu potensi besarnya. Ya, kalau makan dan sebagainya itu yakinlah kalau kita sudah bisa bermasyarakat di sini, makan itu hal yang sangat-sangat ibaratnya sudah menjadi suatu kewajiban itu bagi masyarakat. Kita tamoni, pokok kita bertamu ke satu rumah ke rumah lainnya, monggo madang Mas, monggo mentong ya, itu yang kali salah satu kosakata kita ketemu ya. Mentong. Mentong apa itu mentong ya? Kemudian
oh ternyata makna di balik mentong adalah makan setelah makan apa Iya. ini? Ya, mindu atau Mindu. ya itu. Monggo mindu kalau di bahasa di tempat saya mindu itu makan setelah kita makan Oh. malam misalkan. Ya kan makan di tengah malam Iya. sebagainya itu. Nah, seperti itu. Kayak misalkan terutama potensi-potensi alam di desa Jajar Iya. ini dari pengalaman pertama kita awal transek desa Oh, iya. mengelilingi itu Jalan-jalan. jalan-jalan ya. itu pasti kita kenal yang namanya ada tetangga Mas monggo pinara. Nah. Itu yang menjadi salah satu juga menjadi pendukung kita untuk Mas monggo pinara. Pinara tenan minimal kopi tetap Iya. disediakan mereka. Kopi. Kopi. Itu kemudian kalau diterusno alhamdulillah ketika kita dolan juga itu memberikan sebuah wih aku ono gini kok ibaratnya seperti aku ono gini kok sangat-sangat dihargai. Iya, Ya, itu juga menjadi pemicu kita juga memberikan hal terbaik untuk Iya. belajar itu ya misalnya. Ada keterikatan emosional ya. Itu. Nah, keterkaitan emosional selain itu juga banyak sekali. Kalau kita di sini menemukan kalau bahasa saya sedikit-dikit kenduren. Oh iya, kenduren. Kenduren ya. Bahkan bisa sampai dalam satu hari itu 2 sampai 3 kali ya. Sehari 3 kali. Itu kalau ya juga alhamdulillah lebih hemat kita di sini. Masyarakat menerima, kemudian terutama di komplek-komplek posko, Iya. Mas monggo ndere, kemudian kita tahlilan. Pokok setiap Tahlilan. pertemuan bersama masyarakat di sini tidak lepas dari Makan. makan. Nah, itu. Kita ikut tahlilan, yasinan, Yasinan, rutinan. rutinan sebagainya itu tetap minimal keluar lah makan Iya, dan sebagainya makan. itu. Yang paling saya ingat di waktu kenduan dan sebagainya biasa nah, biasa apa biasa ini? Oh biasa. 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 Iya itu sangat asing begitu. Ternyata apa? Saya juga masih bertanya-tanya. Biasa. Ternyata itu makna di balik biasa itu yang mana menu, Menunya menu nggak pakai nasi daging? nggak pakai daging. Oh iya. Gitu. Nggak pakai daging. Dari yang misalkan kalau kita kenduri di rumahnya Pak Lamedi misalnya, semua orang menunya tetap nasi, kemudian lodo, ada nasi, ada ayam suwir, ada kadang daging sapi dan sebagainya. Nah, untuk orang yang nggak makan daging, nggak makan ayam dan sebagainya itu, nggak apa-apa sini. Lewat Makan arep. daging itu ternyata biasa aja. Intinya kan biasa aja, nasi biasa Iya, aja, nasi biasa. dan Kadang telur. kadang mie sama tempe, gorengan tempenya itu ternyata oh mana biasa aja biasa itu ternyata itu. Nah, Oh iya iya. Jadi, iya. monggo Mas. Mas Aziz. Woi, ini. Iya, Terus kalau kenduren itu ada apa? Yang biasanya meteri. dibungkus-bungkusnya Ya, meteri. meteri. Itu hal yang baru bagi saya. sangat dijumpai, sering dijumpai di sini. Bahkan tidak lepas dari apa kata meteri. Makna dibalik Setiap Iya. sajian yang diberikan di ada tengah-tengah itu. Apa iki? Kok wakeman kok ada sesajen? jenang, ya. Wah, kok ada sesajen? Pertama-tama dulu Iya. ada sesajen di sini, kemudian. Ternyata setelah biasanya kalau nanduk no apa nih di dari materi menjelaskan terkait materi tersebut apa ya lupa. Terus pokok menjelaskan makna di balik materi Iya. tersebut dengan kehidupan kita. Filosofi dari kehidupan dari materi tersebut. Masing-masing materi, ya. Jadi kalau masyarakat di sini nyebutnya apa? Lupa saya di sini. Apa Pak? Lali. Itu. Jadi kemudian oh ternyata filosofinya ada jenang merah, Jenang kemudian sengkolo. kajatno, Oh, ngajatno, dikajatno nggih. Dikajatno, meteriku dikajatno. Nah, jadi seakan-akan kehidupan kita di masyarakat itu dihajatkan dengan disimbolkan dengan menteri tersebut, ya, Mas? Menteri. Nah, saat terkait menteri bisa kalian lihat di link di sini. Link di Nah, bawah ini. di bawah ini. Itu menteri. Kemudian itu kalau kita bicarakan terkait hal-hal tersebut, mungkin hal-hal tak terduga yang Mas Rujul dapatkan di sini. Kalau saya itu
pas Lebaran. Pas Lebaran itu kan kebetulan saya hari raya di sini. Bisa merasakan bagaimana hari raya di sini, terus kemudian sonjo ke masyarakat Jajar. Dan yang saya nggak terduga itu ternyata di setiap rumah itu disediani rokok Surya satu-satu. Jadi Ojo. Buat rusuh. Jadi setiap rumah itu ada rokoknya satu-satu. Kalau 12 rumah Lumayan. setara dengan satu pak. Rokok. Lebaran ada disediani rokok. Jadi untuk para penghisap itu, wah ini surga bagi saya. Iya, surga bagi para minimal penghisap. sayu satu rumah satu. wis sai satu seret, wis. Nah, satu hari gratis Surya satu pak, satu cepet Iya. di sini. Sangat mengasihkan. Oke. Kemudian terutama ketika Lebaran juga hal-hal yang menarik juga. Kok eneng rokok? Ada nih. Nah, ternyata kok ada Alfi Putra. PT Alfi Putra apa ini? Nggak ada mereknya, ada lodong. Nah, Apa ini? itu biasa ditemui di mana, Mas? Di rumahnya Mbah Mbak Lurah. Ime, ya, Mbak Lurah Ime. Itu sangat-sangat. Itu yang membuat Boy Langka itu. Ternyata ditimbun di situ. Ditimbun di rumahnya Mbak Lurah. Bukan ya, begini bercandaan ya. Ternyata setelah kita tanya, "Bah, kok oleh sama nikah, Bah?" Yo, oleh bonus ini bose PT Alfi Putra. Oh, alah yuwe, Bang, kata. Rokok Boy itu menjadi satu idaman di Iya. di Selatan di Hidangan. Kabupaten Trenggalek ternyata. Murah dan nikmat itu. Murah dan nikmat. Ki brand ambassador. Kok nggak ada rokoknya, Mas? Oh, di posko. Di posko. Ya, Setiap itu. hari saya beli, hampir beli. Hampir setiap hari beli dengan rokok tersebut. Nah, kemudian kita, oh iya, terkait Mbak Ime, Mbak Lurah dan sebagainya itu, Oh, first impression. No. ya. Nah, saya nggak tak gawe no lokasi. Nah, jadi ketika kita bahas Mbak Ime, Mbak Lurah, tentunya kita terlepas dengan ini juga pengalaman yang baru kita dapat di sini. Oh iya. Melek sampai esok. Oh iya. Hampir tidak bisa pulang setiap hari kalau Coba ceritakan semua. Kita roasting Mbak Lurah di sini aja. Nggak apa-apa. dulu awal-awal itu saya pas ke rumahnya Mbak Lurah, terus saya kan lama-lama bosan pengen kembali ke posko, terus saya pamit mau salaman, beliaunya cerita dulu sampai panjang lebar kali tinggi, saya mau pamit lagi salaman, terus beliaunya cerita lagi sampai akhirnya subuh nggak jadi pulang. Itu padahal datangnya habis sisa. Iya, datanya habis sisa. Habis sisa tembus kita biasanya kalau di kampus, di kontrakan, di warung kopi, mentok ngopi Jam 2 jam 2, jam 1 selesai, warung tutup, malu buyar, ya, kembali ke posko, kembali ke kontrakan gitu. Nah ini wis madang los, rokokan los, wifi los, cerita nggih los. Pembahasan juga tentunya pembahasan di sana Tidak daging kata, semua iya. ya, daging semua pembahasan-pembahasan di sana. Terutama kemarin juga sama, kita kan dolan ke rumahnya Mbak Ime, Iya. melekan sampai dalu, bukan hanya sekedar melekan. Di Tapi- sana awal-awal dulu 1 bulan pertama ya masih nggih Mbah, Nggih. Saiki cacuk. Itu yang menjadi potensi terutama cacuk is bukan bias ya juga. Ya itu ungkapan kemesraan. Betul. Bukan kok di Tidak sini sopan tidak atau sopan dan apa. sebagainya. Jadi satu keakraban Ya, suatu keakraban yang tidak bisa dijelaskan itu. itu sangat luar biasa sekali. Yang kemudian pembahasan kita di waktu bersama Mbak Ime itu juga menjadi pengaruh besar terhadap Iya. program-program kita di sini. Sampai akhirnya kita bisa mewujudkan festival. Festival Kemarin. Jajar Gumbraka tadi, kemudian banyak sekali, terutama di rumahnya Mbak Ime itu kita juga menemukan berita baru, pengalaman baru, cerita baru. Karena juga Pak, menurut saya itu orang yang main di rumahnya Mbak Ime itu orang-orang baru iya, semuanya. orang-orang baru. Ya, seperti ada dari kabar Trenggalek, Iya. teman-teman dari media, kemudian teman-teman Ada dari wah itu semuanya ada. profesor. Profesor juga ada. Profesor di sana buat mainan ya. Dibuat mainan. ada orang dari kementerian-kementerian juga, Iya. bagian-bagian di kementerian itu
menjadi ternyata Kadang di sini- ada kiai, kadang ada mendeman. oh iya, kadang juga ada kiai-kiai di sana datang, kemudian wah semuanya itu seperti markas di Iya. sana, markas semua orang datang ke sana, pusat peradaban ya. Pusat peradaban di Juga pusat studi pikir lah di sana, juga mikir dan sebagainya itu. Nah kemudian tentunya berbicara diajar, berbicara Mbah Ime dan sebagainya itu kita menemukan yang namanya kesenian-kesenian yang ada di sini. Oh iya. Selain tadi ada juga menjadi salah satu tradisi juga kita enduren dan sebagainya itu, itu. Yang menjadi power di desa Jejer yang paling ditunggu masyarakat adalah tiban. Oh, tiban ya. Ya, tiban itu saya juga baru mendengar, sebelum juga mendengar tiban, cuman nggak tahu kalau di sini itu punjer tiban di sini. Iya. Kalau saya baru ketika KKN ini. Oh, iya. Tiban. Dulu juga sempat berpikiran apa yang hubungannya ya karo masjid tiban. Kok malah enggak ya? Akhirnya ya juga dari masyarakat juga berita, oh tiban ini ingin loh mas, Betul-betulan ya. betul untuk ini, tradisi seperti ini yang kemudian yang dulunya Tradisi ritual untuk meminta hujan. Meminta hujan. Nah, menurut tapi hujan. sekarang sudah menjadi apa? Seni pertunjukan ya. pertunjukan yang Menghibur bahkan masyarakat. menghibur masyarakat menjadi rutinan. Iya, setiap Agustusan tahun. ya. Nah, setiap tahun ya, bahkan setahun bahkan bisa 5 kali, 3 kali. Iya. Itu bahkan tahun kita juga KKN, teman KKN juga Oh, iya. menyelenggarakan tiban, juga menjadi pelaku Iya, tiban pelaku walaupun tiban kita. walaupun Walaupun profesional. tes tapi sudah mendapatkan apa Oke. ya? Kepuasan. Mungkin ada bukti tiban Oh, ya. ini bukti tiban ya. Oh iya ini. Oh. Bukti tiban. Saya sangat berterima kasih pada yang memecut ini. Kemarin juga kalau ingin melihat tiban kita, teman-teman KKN bisa lihat di link Di bawah ini. di deskripsi bawah ini. Halo, hai, nah itu kita seni tiban juga kita tampilkan di ibaratnya di festival budaya sebagai penutup kita kemarin. Ya mungkin dari festival budaya kita juga tentunya dukungan masyarakat. Iya, tentunya itu yang paling utama ya. Dukungan dari pihak-pihak tertentu. Kita Iya. juga sangat-sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kesuksesan kita bersama. Iya. Terutama di Festival Jejer Gumregah 2022 kemarin. Itu mungkin sebelumnya juga kita ibaratnya gulung komeng menciptakan sebuah kegiatan ini apa ya yang cocok untuk kegiatan festival ini. Nah, kemudian akhirnya tercetuslah berbagai permainan, kemudian berbagai event ya kita isi dengan melibatkan masyarakat sepenuhnya. Ya, mungkin komentar dari festival itu dan harapan untuk Festivalnya sangat menarik. Soalnya di situ menampilkan apa potensi-potensi budaya yang ada di Jejer. Oke. Seperti ada tari apa? Keronggo Yakso, segala. Terus ada menampilkan visualisasi budaya yang Oh iya, ada di desa Jejer ya. Dan itu semua tidak lepas dari pengalaman kita selama 5 bulan, Iya. kemudian dukungan masyarakat. Yang paling kita juga ada kemarin launching Cokdeh. Oh, Nah, launching launching Cokdeh bisa kalian lihat juga di sini. Nah, ini di sini. Nah, kemudian launching Cokdeh kemarin juga di balik launching Cokdeh itu ada prosesnya. Oh iya, Nah, ada proses yang panjang ya. Mas, ya? panjang dari yang pertama kita mau mengadakan lomba Cokdeh piye. Terus gagal. Gagalnya bukan kok gagal karena nggak apa-apa, karena juga pertimbangan masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita membuat program itu apa yang dibutuhkan masyarakat kita sediakan di sini ya seperti itu. Akhirnya mengundang dari terutama dinas pariwisata kebudayaan di bidang ekonomi, Pak Andri dulu yang kuliner, sama Pak Kadot kalau kemarin yang membantu. Ibaratnya harus ada perbedaan antara sompil dengan Cokdeh. Apa yang membedakan? Nah, kalau ingin tahu perbedaannya juga bisa kunjungi di sana. Bisa kunjungi di Jejer langsung ya. Monggo Pak Nur. Monggo Pak. Yes, siap. Nah, tentunya Cokdeh sama festival budaya itu apa hubungannya terkaitnya itu? Terutama ternyata itu Cokdeh juga sudah menjadi satu bagian dari budaya. Iya, bagian dari budaya Jejer ya, tradisi. Itu juga jenengan tulis di Iya, ada buku. di buku. Ya, bukunya biar sudah kita masuk di penerbit. Iya. Ya, dalam proses percetakan. Nanti kita akan launching bukunya juga. Kemarin juga launching covernya, launching bukunya. Nanti kalau bukunya sudah selesai semuanya,
bisa hubungi nomor terkait. Ya, ini penulis utamanya. Kemudian itu juga menjadi hal yang luar biasa sekali, terutama kita juga dukungan-dukungan dari masyarakat, Iya, tentunya. pemerintah desa, sponsor yang telah membantu Oh, kita, iya, sponsor itu yang yang sangat mempunyai peran penting terhadap Iya, kegiatan festival, kita. iya. Lalu mungkin kemudian juga para dinas terkait bahwa kan kemarin juga bupati, wakil bupati hadir di sini. Kemudian itu semua bukan serta-merta kita mengajukan proposal ke sana kemudian berdatang dan sebagainya itu ternyata power dari masyarakat Jajar Iya, itu sangat masyarakat Jajar. menarik. Dan kalau kita tahu biasanya kalau di rumah jenengan wakil bupati itu suguhannya berbeda. Mungkin Suguhannya? apakah disambut dengan kemewahan dan Mewah, sebagainya. biasanya mewah ya. Kalau di sini Di sini sederhana. Apa adanya. apa adanya, itu sederhana apa adanya menjadi kunci di desa Jajar ini. Dan tentunya di desa Jajar ini menganggap semuanya sejajar, jadi Iya, sama iya. dengan pokok kita juga sama rata. Nah, entah itu orang nomor 1 di Trenggalek, Trenggalek, orang nomor 1 di kecamatan dan sebagainya, itu kalau ibaratnya Sejajar. sejajar, Iya, sejajar. sejajar. Walaupun tidak menampilkan bahwa tetap menggunakan etika ya. terkait itu. Sebenarnya dalam suguhannya, dan itu sudah menjadi tradisi di desa Jajar. Oh iya ya. Tuh kemarin yang bisa kita cerminkan di festival budaya dan kita angkat di festival budaya Festival Jajar Gumregah tahun 2022 itu. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Rojul, apa yang mungkin belum kita kulas secara 15 menjadi beberapa menit ini. Apa ya? Saya bingung. Belum di briefing tadi. Ya, itu. Mungkin lebih ke pesan juga, kesan tadi ya sudah kesan juga banyak sekali. Kemudian mungkin harapan juga bisa segera kita mendapatkan kabar terkait terbitnya SK ataupun apa ya, kalau SK. Oke, nah tuh. Semoga kita bisa segera mendapatkan anugerah desa wisata Jajar. Iya. Kalau kemarin kita mendengarkan ada anugerah desa wisata Pandian. Oh, Pandian itu. Pandian Ya? kemarin yang sangat luar biasa sekali. Dan mungkin dalam beberapa waktu depan Semoga Jajar Jajar ya, dengan bermodal kita kebudayaan, kemudian ada dari mungkin mengangkat dari apa yang kita tinggal di sini, ya, perjuangkan di sini. perjuangkan di sini juga bisa menjadi model untuk menjadi Desa wisata, anugerah desa wisata desa Jajar itu. Semoga itu menjadi salah satu impian besar masyarakat Jajar, impian besar masyarakat Trenggalek dengan terwujudnya 100 desa wisata di Kabupaten Trenggalek ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nggih? Yang buat kangen desa Jajar. Oh iya, Dan akan kembali lagi ke sini. siap. apa yang membuat Selanjutnya itu kalau kita tadi sudah membicarakan terkait Jajar, potensi, kemudian budaya, kemudian pengalaman-pengalaman kita di Jajar yang membuat kangen kita. Kalau dari Mas Ratu sendiri, yang membuat kangen kita untuk aku pengen Jajar nih, itu sudah. yang pertama suasananya ya. Suasananya sangat asri, sejuk. Bahkan saya pernah merasakan ketika bangun pagi, buat kopi, terus di depan posko sambil lihat papringan, Oh iya. ngopi sambil rokokan, itu sangat sejuk. Mendengarkan suara sungai yang mengalir, Oh iya, itu yang menjadi angin yang sepoi-sepoi. di sektor alamnya seperti Iya. itu. Itu juga menjadi salah satu, wah kok enak di sini. Misalkan kalau kita tadi kebetulan juga kita di depan rumah itu sudah seperti alas, Iya, Nah, alas. hijau semuanya, kemudian ketenangan dengan air-air, suara air itu juga menjadi satu hal yang buat kangen kita. Selain itu juga masyarakatnya Ya, juga. masyarakatnya sudah seperti keluarga sendiri. Seperti mereka sendiri kangen, ramah sekali di warga desa sini. Grapyak, kalau bisa kita kan. Mungkin dari sektor apa lagi terkait hal itu? Dari sektor kuliner, Oh, ya kuliner. ya seperti cokdeh, Pasar template, pasar template yang bukannya setiap apa mas? Nggak tidak. pon dan legi katanya. Oh iya. Kalau salah, pon dan legi Pak. Ponlek. Ya. Ponlek. Pokok setiap tanggalan kalender Jawa. Iya. Kalender Jawa. Di Setiap- situ di pasar biasanya menjual
Nasi pindang. itu yang menjadi favorit kita. Itu kemarin nasi pindang yang bikin kangen kita ibaratnya. Iya. Dulu belum tahu kalau di situ ada nasi pindang. Kita larinya ingin nasi pindang itu harus ke Gandusari. Gandusari dulu jam 1 malam, jam 2 malam itu. Ternyata di pasar tempel ada. Di pasar tempel juga ada. Bahkan bisa kita nikmati setiap pagi. Iya. Nah, itu dengan nasi pindang yang juga pas legendaris juga. Kemudian yang rasanya juga tidak bisa dikalahkan, bisa boleh kalau disaingkan dengan yang pasar ada di sana. Iya. Ya, mungkin juga porsinya yang bisa kita nikmati. Iya, harganya terutama. Di sini makanan juga murah-murah. Iya, seperti pecel itu 3.000 Mas. Tuh, pecel 3.000 sudah bisa mendapatkan Gini, buat putu bisa itu. itu terutama kuliner, kemudian masyarakatnya, kemudian alamnya, kemudian budayanya, terutama Iya. budaya kendurenya yang Kendurena. saya kangen, dia bikin kangen itu besoknya. Nah itu, sebenarnya juga ramahnya masyarakat tadi juga bukan sekedar mereka yang memberikan keramahan, tentunya juga pancingan dari emosional Iya. kita yang pokok sebagai manusia juga ketika kita baik dengan manusia ini Akan insya Allah dibaiki. ya dibalas dengan kebaikan lagi Iya. lebih baik. Kalau Mas di Desa Jajar ini menurut saya ketika kita memberikan uang 10.000 ke orang itu akan berusaha memberikan 100.000 Oh iya, kita. 10 Itu kali lipatnya, 10 kali lipat bahkan lebih dari apa yang kita berikan. Iya, iya. Itu kalau di Desa Jajar, walaupun kita dolan nggak bawa apa-apa, kemudian Pulang-pulang dikasih, pulang-pulang aja bawa apa? Gedang, Gedang. teko. Itu baru kita temukan di Desa Jajar ini. Iya. Walaupun pokok yes apa yang diberikan, apa yang dipunya. Oh, gay. Ini panen jagung. Nah, Iya. ini panen jagung ini kayak ini ki mesti nanti malam atau nanti sore Iya. sudah ada kiriman jagung satu Jagung. kebo. Selamat sore Pak Wan, Pak monggo. Wan. Sampaikan salam kepada Parah. kemarin kita sudah pamitan. Oh iya. Sore kita belum masih di sini. Kita kepergok di sini. Iya, lumayan kerasa di sini. Bila masa ada kelonggaran, Sowan Jajar. Oh, siap. Nggih, siap. Oke, siap Pak Niko. Ngerah degan nggih, Pak? Oh iya, ngerah degan yang menjadi Ngerah degan. ngerah degan yang menjadi satu hal yang Iya. bikin kangen kita. Degan di sini hal yang sangat Apa? mewah tapi Turah-turah ya? turah-turah di rumah kita. Degan itu degan hijau beli pokok 25 30. Iya. Kalau yang Sini bagus tinggal ngambil fresh. Bos ngerau Berbagai macam Iya, degan iya, ini. berbagai Kelapa. macam ada di sini. Dari yang apa kelapa gading. Iya, kelapa ya. Kelapa kuning, kemudian hijau. Terus semuanya gratis. Monggo, SPN ya, Mbak Sak. Cukup kancamu. Nah, itu yang bikin kangen juga kita yang mungkin masyarakat Desa Jajar juga memberikan itu bukan semata-mata ibaratnya dinyano. Itu juga memberikan ya juga bisa jadi mereka kasir kepada kita. Iya, karena anak rantau ya, Mas. Iya, itu anak rantau. Kemudian bahkan saya juga pernah mendengarkan langsung dari tetangga. Pak, nek konco-konco dolan ki dikekei mangan, ngesakno ya gitu pernah saya. Itu siapa itu yang Enggak, itu ada lah. Tentunya nanti itu juga masyarakat Desa-desa ini. Tentunya bahkan secara tidak langsung kan kehadiran kita diterima. Iya. Meramaikan Desa Jajar. Bisa meramaikan Desa Jajar. Nah, bisa membantu meramaikan Desa Jajar. Kemudian pesan-pesan dari masyarakat kemarin kita 2 hari Pamitan. pamitan 2 hari keliling-keliling ke rumah tetangga, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan hampir semua di Desa Jajar kita pamiti di rumahnya. Karena juga di sisi lain kita juga mempunyai ikatan emosional, kemudian rasa ingin ibaratnya meninggalkan Jajar itu seakan-akan hal yang berat. Hari yang berat. Ya, hal yang berat. Akhirnya dengan berat hati kita pamitan, walaupun di sana dengan udan tangis, Iya, sebenarnya. udan tangis, Udan ya. tangis. Itu menjadi awal. Harus bisa membandingkan kita
untuk semangat untuk selanjutnya. Dan selain itu juga bisa berkah-berkah doa dari doa dari tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Ya, mungkin itu sekelumit cerita dari saya dan Mas Rojul terkait Desa Jajar dari atas sampai Z. Kita kupas di sini. Mungkin kalau ada yang lupa akan silakan kunjungi. Ada konten lagi di sini. Ada konten dari teman-teman KKN dan lain sebagainya. Bisa kita nikmati di Panglipur Jiwo TV. Tetap like, subscribe, and comment, and share. Nah, ulangi. Dan konten-konten kreatif, konten-konten yang bermanfaat dan tentunya memberikan terkait dengan Desa Jajar ya. Terkait Desa Jajar itu bisa kita nikmati di Panglipur Jiwo TV dan akun YouTube-nya Jajar Gumregah. Ya. Kemudian sedikit spill juga Bapak Lurah kita, Mbah Imam Mukaryanto Edi, Bapak Imam Mukaryanto Edi juga sedang merintis menjadi YouTuber ternyata. Mau menjadi YouTuber, sekarang channelnya juga mengangkat potensi Jajar masyarakat, lebih ke masyarakat itu, kemudian yang mengisi tentang bagaimana masyarakat di sana, bagaimana masyarakat di Desa Jajar, lebih pada kegiatan-kegiatannya bermasyarakat. Itu bisa Anda jumpai di akun Ime Kumbokarno channel. Nah, tetap like, comment, subscribe, and share ya. Konten-konten kreatif, konten-konten bermanfaat di 3 channel tersebut. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Salam sehat, salam Gumregah. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Monggo Mas di ujung.